Jemaat bagi beta adalah keluarga. Orang-orang yang mau berbagi hidup dengan sesama. Saya rasakan bahwa Tuhan betul-betul bekerja dalam jemaat Kefas. Halo, selamat sore. Halo, selamat siang. Shalom. Hai semuanya. Halo. Salam. Halo. Shalom. Shalom. Nama saya Tere, asal Kupang. Beta penama Yani Michael. Beta asal dari Soe. Wisda Sorinceyan, asal saya dari Pulau Tercinta, Pulau Rote. Nama saya Akilo Solo. Nama saya Desi, asal dari Kupang. Nama saya Dewi, saya dari Sabu. Nama saya Harrison Robohe, saya asal Sabu. Yohanes Nyukawang, saya berasal dari Sumba Timur. Saya atas nama Sergi Sasaribab, saya asal dari Papua. Saya bertobat tahun 2012. Beta sudah bertobat lahir baru itu dari 2013. Jadi sampai sekarang itu sudah hampir ya menuju 8 tahun. Saya bertobat pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 11 Agustus. Kalau dihitung sudah 7 tahun, 5 bulan, 17 hari. Saya bertobat tahun 2015. Bertobat tahun 2016. Tahun bertobat 2018. Saya bertobat tahun 2019. Lahir baru tahun 2020. Saya bertobat tahun 2021. Kesan saya tentang jemaat itu orang-orang ya yang berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, tapi dipersatukan oleh kasih Kristus dalam satu jemaat, dan kasih itu sebagai pengikat persaudaraan di antara kita. Jemaat bagi beta adalah keluarga. Tempat di mana beta bisa mengekspresikan segala hal. Tempat di mana beta bisa menemukan apa yang beta cari. Tempat di mana beta bisa sharing, berbagi. Beta bisa menangis, tertawa dengan apa adanya beta. Orang-orang dalam jemaat ini saling mendukung, saling mengasihi, bahkan rasa persaudaraan yang erat ada di dalam jemaat ini. Sukacita dan kehangatan saya rasakan di sini. Awal waktu bergabung dengan jemaat ini, yang pertama saya agak kaget. Kok hari Minggu tapi kok ibadahnya cuma sedikit orang saja. Saya sangat senang dan bersyukur saya bisa diterima dengan baik oleh jemaat layaknya saudara atau keluarga sendiri. Hal yang paling berkesan dalam jemaat ini yaitu di mana orang-orang di sini itu betul-betul orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang betul-betul mau berdiri dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mau berkorban untuk orang lain dan punya rasa belas kasihan terhadap orang lain, dan orang-orang yang mau membangun satu dengan yang lain dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Memang ini mengikuti Tuhan itu bukan hal yang mudah dan gampang seperti yang dikatakan orang, tetapi mengikuti Tuhan itu adalah suatu perjuangan bagaimana kita bisa mencapai suatu kesempurnaan di dalam pengenalan akan Tuhan. Kesan, saya sangat bersyukur karena kasih Tuhan mempertemukan orang-orang di jemaat Kefas ini sehingga betul-betul membentuk saya. Yang dulunya saya kacau dan setelah saya dibentuk menjadi baik. Dan saya sangat bersyukur bergabung di jemaat Kefas ini. Kesan saya, pertama kali saya melihat jemaat Kefas, saya rasakan bahwa Tuhan betul-betul bekerja dalam jemaat Kefas. Terus orang-orang yang mau berbagi hidup dengan sesama, mau berkorban berbagai hal ya, dan itu hal yang membuat kita diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan. Jadi beta mau bilang beta sangat bersyukur untuk ada dalam jemaat ini. Jemaat di mana beta tahu bahwa Tuhan benar-benar menyertai, beta tahu bahwa jemaat ini hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan beta selama beta punya hidup
beta belum pernah menemukan jemaat yang sama di luar sana. Di tempat inilah saya mendengar sapaan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Itulah mengapa saya menyebut jemaat ini sebagai keluarga saya di dalam Tuhan. Selain saya kaget, saya juga senang waktu itu karena firman yang disampaikan itu saya rasa bahwa betul-betul itu firman daripada Tuhan itu. Dan saya dapat kuat waktu itu. Saya masih ingat waktu itu dibagikan tentang iman. Waktu berjalan begitu lama mengikuti jemaat, saya merasakan begitu banyak perubahan yang saya alami. Terutama saya jadi lebih merasakan percaya diri. Banyak juga brosis yang mendukung saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, saya ada di sini itu pun semua karena ada orang yang mau mengorbankan waktunya, ada orang yang mengorbankan uangnya dan lain-lainnya. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk hal itu. Kalau pesan untuk jemaat, tetap berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Dia. Ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Dan ingat, buah itu bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang di luar. Biar ketika mereka merasakan buahnya kita, ada sebuah pengakuan bahwa benar Kristus ada di dalam kita. Amin ya, bro dan sis. Kemudian ingatlah untuk selalu mengenakan kasih yang mengikat kita, karena kita ini sudah menjadi satu oleh darah Kristus. Jadi bukan lagi ada si A, si B, dari suku A, suku B, tapi kita semua satu di dalam Tuhan. Terus semangat ikut Tuhan. Dan kalau memang belum pernah temukan jemaat yang benar-benar keluarga, benar-benar sahabat, benar-benar teman, carilah jemaat di mana benar-benar berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan. Semoga ke depan jemaat ini menjadi dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh dalam hal menegur, mengasihi, dan mendukung satu dengan yang lain dengan penuh ketulusan. Jangan takut hai kamu kawanan yang kecil, karena Bapa yang di surga itu berkenan memberikan kerajaan itu kepada kamu. Jadi intinya adalah bahwa tidak peduli kita kumpulan yang kecil atau besar, tapi yang paling inti atau yang paling penting adalah bahwa di mana Tuhan berkenan memberikan kerajaan itu dalam hidupnya kita. Pesan saya yang kedua adalah bahwa saya ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7, dibilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pesan saya untuk jemaat adalah terus semangat, terus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di luar sana. Pesan saya buat jemaat di sini, ya mari terus berdiri, terus bergerak demi kebenaran, dan terus taruh rasa belas kasihan itu dalam hati kita. Dan juga kita ada di sini itu karena pilihan kita sendiri. Jadi ya saya dorong kita semua untuk mari terus berpegang pada pilihan itu dan jangan pernah ragu. Mari terus bergerak, terus maju, terus berjuang, dan setialah. Tuhan memberkati kita semua. Pesan yang saya sampaikan, semoga terus kuat di dalam Tuhan, terus hidup pengenalan akan Tuhan. Marilah kita orang-orang yang sudah bertobat lahir baru, kita terus berpegang kepada kebenaran itu yang sudah kita alami. Marilah kita terus berpegangan tangan, berlangkah bersama, melihat ke depan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik yang ada di luar sana. Pesan saya kepada jemaat Kefas, mari kita sama-sama membangun hubungan dengan Tuhan dan sama-sama bertumbuh dalam kasih Kristus. Selamat ulang tahun Kefas yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk jemaat Kefas. Beta berdoa bahwa jemaat ini akan terus diperlebar kapasitasnya. Beta berdoa bahwa akan semakin banyak orang yang bertobat lahir baru lewat jemaat ini. Dan beta berdoa bahwa kita akan terus bersatu, bersama-sama berdiri untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun ya, Kefas.
Love you. Saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk jemaat. Tuhan Yesus memberkati, terus bertumbuh dalam Tuhan. Selamat ulang tahun untuk jemaat Kefas yang ke-10. Kedepannya terus andalkan Tuhan dalam kehidupannya kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Terima kasih, God bless you. Selamat ulang tahun untuk jemaat Kefas yang ke-10, semakin terus berkembang. Selamat ulang tahun jemaat Kefas yang ke-10. Kiranya dilimpahkan kasih dan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Terus menjadi garam dan terang dimanapun berada. Amin. Selamat ulang tahun buat jemaat Kefas yang ke-10. Teruslah bertumbuh. Semangat! Selamat ulang tahun buat jemaat Kefas. Akhir kata, terima kasih. Shalom untuk kita semua.